Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Sony. Bertemu lagi dalam sesi investasi saham. Setelah kita buka rekening di Sekuritas dan rekening dana nasabah, serta mengenali karakteristik diri kita sendiri, tibalah saatnya sekarang kita untuk bertransaksi saham. Untuk bertransaksi saham di bursa, ya, kita bisa melakukan pembelian itu minimal satu lot. Satu lot itu berapa? Satu lot itu 100 lembar saham. Jadi harga yang tertera di papan bursa itu harga per lembar saham. Ya, misalkan kita berminat membeli saham sebuah perusahaan yang listing di bursa, yang harganya di situ tercantum Rp1.000, itu adalah harga per lembar sahamnya. Jadi kita bisa membeli saham perusahaan tersebut itu minimal ya Rp1.000 kali 100 lembar, Rp100.000. Lalu berapa sebenarnya yang harus kita keluarkan Rp100.000 itu, atau ada biaya administrasinya lagi? Ada tambahannya, yaitu apa? Komisi buat broker ya. Dan kalau kita menjual ada lagi tambahannya lagi, yaitu pajak. Berapa komisi broker? Bervariasi, tiap broker atau tiap sekuritas bervariasi ya. Ya, misalkan saja 0,2% ya, rata-rata sekitar segitu 0,2%. Ya, jadi tadi ketika kita bertransaksi, misalkan beli saham yang per lembarnya Rp1.000 tadi, transaksinya jadi minimal Rp100.000. Jadi misalkan kita beli satu lot lah Rp100.000. Jadi biaya yang harus kita keluarkan untuk membelinya yaitu Rp100.000 plus 0,2% dari nilai transaksi. 0,2% dari Rp100.000 berarti berapa? Rp200. Murah banget ya. Iya, murah banget. Rp200. Nah, kalau menjual ya, misalkan saham itu tadi naik gitu ya, naik 100% yang kita beli, jadi Rp2.000 per lembarnya. Jadi kita punya nilai aset kita, saham kita menjadi Rp200.000. Ya. Ada tambahan pajak kalau kita menjual. Ya. Baik kita itu ada potensi untung atau potensi rugi, tetap ada pajak 0,1% dari nilai transaksi. Ya, tadi 200, misalkan tadi harga per lembarnya jadi 2.000 dan nilai aset kita Rp200.000. Ya, jadi Rp200.000 dikali tambahin ya, ditambah fee jual itu tadi misalkan 0,2% plus 0,1% pajak, jadi 0,3% itu untuk ya, biaya penjualan ya, tadi dari komisi dan komisi broker dan pajak. Jadi cuma berapa? Rp300. Murah banget ya, Rp300. Tapi biasanya beberapa broker sekuritas itu memberikan batas minimum fee. Jadi banyak yang memberikan batas minimum fee itu, ada yang Rp20.000, ada yang Rp25.000. Jadi kalau kurang, fee-nya itu kurang dari Rp20.000 atau Rp25.000, tetap bayarnya Rp20.000 atau Rp25.000 gitu ya. Misalkan batas minimumnya Rp25.000 lah. Jadi kalaupun fee-nya cuma dihitung-hitung cuma Rp1.000, tetap bayarnya Rp25.000. Jadi kalau transaksi kecil-kecil, kalau ada minimum fee ya agak rugi sih. Ya, jadi kalau bisa ya untuk investor kecil ya, kalau yang mau berlatih ya sekiranya pilih sekuritas yang mungkin saja dia tidak memberikan minimal fee. Nah, jadi murah sekali ini ya komisinya. Pajaknya juga kecil sekali, 0,1%. Kalau jual, kalau beli nggak kena pajak. Ya. Nah, kalau rugi, kalau misalkan turun nilai sahamnya tadi saya beli itu tadi Rp1.000 turun jadi Rp500, maka aset kita tadi kalau satu lot jadi Rp50.000. Tetap aja kena fee jual. Kalau kita menjualnya ya kita kena fee jual 0,2 dan pajak 0,1, 0,3% dari misalkan Rp50.000 itu berapa? 105
Rp150, kecil banget. Tapi kan ada minimum fee kalau sekuritasnya menetapkan minimum fee. Ya, jadi perlu kita pikirkan ketika mau jual beli saham itu dihitung dulu fee-nya berapa, ya, pajaknya berapa, ya. Jangan-jangan ketika kita menjual ternyata yang sekiranya kita mungkin untung, tapi ternyata setelah dikurangi fee dan pajak nggak untung. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Dan setelah kita bertransaksi pembelian atau penjualan, kalau kita beli itu penyelesaian transaksinya tuh T+2, 2 hari setelah transaksi, 2 hari bursa setelah transaksi. Misalkan sekarang hari Selasa kita beli, ya, rekening dana nasabah kita itu akan terdebet pada hari Kamis. Begitu juga kalau kita menjual hari Selasa ini, ya, hasil jualan kita itu nanti akan masuk ke rekening dana nasabah kita itu hari Kamis, ya, 2 hari bursa setelah transaksi. Kalau pada hari Jumat kan keesokan harinya Sabtu Minggu itu bukan hari bursa, jadi baru masuk kalau hari Jumat transaksi, ya. Kita misalkan menjual hari Jumat, itu uang kita akan masuk pada hari Selasa, ya. Nggak hanya Sabtu Minggu, kalau hari-hari libur nasional ataupun mungkin hari bursa libur itu juga ini ya, perlu diperhitungkan, ya. Jadi penyelesaian transaksi itu T+2, ya. T+2, 2-nya itu, ya, 2 hari bursa. Oke, mudah sekali. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih. Dadah.